Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di rumah aja. Aku juga lagi belum makan siang. Kita masih nunggu karena kebetulan hari ini adalah hari ibu di sini. Jadi nanti kita ada makan siang bersama. Terus udah gitu, buat kalian yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung dan tetap setia di channelku. Jangan lupa like dan subscribe-nya, juga share. Dan kali ini guys, aku mau bercerita tentang ini masih fresh banget ceritanya. Jadi kemarin itu kan aku kerja nih. Itu hari Sabtu guys. Biasa kalau weekend itu kondisinya tuh sangat kondusif, lebih apa ya? Lebih tenang dari hari-hari kerja lainnya gitu ya kan. Karena memang nggak banyak juga nih yang datang gitu sebenarnya. Terus lagi di jam sarapan nih guys, kemarin tuh ya di jam sarapan, aduh tiba-tiba mataharinya jadi terik gini guys. Di jam sarapan itu tiba-tiba aku lagi nyuapin nih, kondisiku adalah posisiku tuh aku lagi nyuapin salah satu pasien gitu ya kan, salah satu lansia. Aku lagi nyuapin nih, tiba-tiba itu alarm kebakaran bunyi guys. Panik dong. Awalnya nih aku sempat coba untuk tenang ya, ini mungkin latihan. Terus ketika aku ingat-ingat lagi, oh enggak, karena kalau latihan, kalau lagi ngetes doang atau alarm, karena biasanya kan kita ada waktu-waktu tertentu untuk ngetes tuh mereka, ini alarmnya berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya kan. Kalau mau ngetes biasanya ada pengumuman dulu, dia akan bilang tuh si operatornya kalau diabaikan aja, ini hanya untuk tes gitu dan sebagainya gitulah ya kan. Jadi aman. Ini tanpa ada pemberitahuan itu, tiba-tiba alarmnya bunyi dan aku kira tuh sebentar, dan itu lama guys, nggak berhenti-berhenti, udah 5 menitan itu nggak berhenti-berhenti. Pas aku coba cek, akhirnya aku panik dong. Itu udah panik banget dan aku nggak suka banget dengar suaranya itu kenceng banget, bikin pengang gitu ya kan. Akhirnya aku taruh itu makanan belum selesai, terus posisi si lansianya tuh aku eh, perbaiki lagi gitu supaya udah safety gitu di tempat tidur, supaya nggak jatuh atau apa gitu. Terus aku coba keluar ruangan, itu ternyata si pintu darurat kebakaran itu udah ketutup otomatis guys. Jadi kan jadi gini nih, ini tuh kan, ini nih space yang di sini, ini ibaratnya ini posisi aku dengan beberapa kamar pasien lainnya, kurang lebih tuh ada 5 atau 6 kamar di tengah-tengah sini. Ini pintu otomatisnya ini, 2 ini udah ketutup. Ini tuh untuk menyambungkan ke bagian lain-lain lagi dan ke ruangan-ruangan pasien lainnya lagi gitu. Dan ini udah ketutup guys. Terus aku panik, ini kenapa gitu ya kan. Dan ini udah 5 menit lewat tapi nggak berhenti-berhenti. Terus di posisi di tempatku itu, ini tuh nggak ada pintu darurat. Jadi memang kalaupun sesuatu hal terjadi itu kacau sih. Kita akan ibaratnya tuh kayak akan stuck di sini gitu, di posisi sini gitu guys. Ini karena pintu udah ketutup. Bukan berarti pintu ini nggak bisa dibuka, tapi masalahnya adalah karena aku udah panik dan aku nggak denger itu sumber asap atau apinya itu berasal dari mana. Itu penting banget supaya kita bisa tahu pintu mana yang harus kita buka. Karena kalau kita nggak tahu, salah-salah buka nih, itu pintu kebuka, apinya masuk ke dalam atau sumber api tuh masuk ke bagian aku gini. Gitu ya kan. Jadi di tengah-tengah itu masih banyak ruangan-ruangan pasien lain gitu, ada sekitar 6 ruangan lagi gitu. Dan aku ada di situ di salah satunya, dan ini pintu udah ketutup gitu. Sampai akhirnya aduh gimana, aku bingung gitu kan. Aku mau bawa kemana ini para lansia di sini gitu kan. Karena ada satu lansia tuh yang memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa tiduran aja gitu guys, yang tadi aku suapin gitu. Terus akhirnya lagi panik-panik gitu, temenku datang dari pintu yang sebelah sini dong ya kan. Ketika datang dari pintu yang sebelah sini,
Nah, ketika aku lagi panik-panik gitu, tiba-tiba temanku datang dari pintu yang sebelah sini dengan santainya tuh. Terus aku tanya, apinya dari mana? Terus kataku, orang-orang pada kemana? Sedangkan aku nyari register suster gitu kan, susternya gitu, kepala susternya, karena di setiap bagian, setiap unit tuh ada kepala suster yang jaga gitu, satu orang. Nah, aku nyari suster yang jaga di unitku, kemana ini susternya, aku mau nanya gitu, ada apa gitu ya kan. Terus temen aku datang buka pintu, kemana aja, ini kenapa, aku nggak tahu, kata dia gitu. Terus dia buka lagi pintu sebelah sini, dia keluar, tapi tetap pintunya ketutup otomatis, karena itu ketika udah kita buka dia langsung nutup lagi otomatis guys. Karena biasanya nih guys, itu pintu selalu terbuka kalau nggak ada apa-apa tuh, ada sensor itu yang memang ya udah ngebuka aja gitu. Kalau ini kita mau coba buka pun nggak bisa, dia akan tetap nutup lagi karena udah settingannya gitu. Selama si alarm kebakaran itu bunyi gitu ya kan, berarti ibaratnya itu adalah prosedur keselamatan yang memang harus ada di fasilitas itu gitu ya kan. Terus gila, akhirnya akhirnya ya udah tuh, aku sama temenku pergi guys, kita ke bagian atau koridor lain. Kita tanya, ada di dining room, sampai ada satu lansia masih cukup aktif, dia udah sampai standby di pintu darurat di bagian lain, dia tuh udah siap untuk keluar dari gedung gitu ya kan. Aduh, apalagi lah ini, kita terus jalan. Terus udah gitu sampai di ruang makan bersama gitu ya kan, ketemu para lansia lainnya nih yang masih terbilang cukup aktif, masih bisa jalan walaupun walaupun dibantu si roda jalan itu gitu ya kan, sama kursi roda. Mereka gini, ini kenapa kok pintunya semua pada ketutup, mereka tuh habis makan pagi dan mereka nggak bisa balik ke ruangannya, takut juga karena pintu koridor lainnya tuh, pokoknya setiap pintu darurat yang menyambungkan ke berbagai koridor tuh udah langsung ketutup aja gitu, dan mereka bingung juga gitu apa yang terjadi dan mereka harus apa gitu. Kalau di ruang makan bersama itu ada pintu darurat guys, dan mereka memang udah ngumpul di situ. Terus nanya ada apa, ada akhirnya dapatlah info dari pekerja lainnya nih yang ngerjain domestik gitu ya kan, dikasih tahu lah guys, itu ada sumber asap dari bawah di lantai 1, di lantai, karena kita kan ada 3 lantai, kata dia itu memang diindikasi dari lantai satu kira itu dari unit di lantai 1. Nah sedangkan unit di lantai 1 itu kira dari eh, kitchen, dari dapur. Ternyata dapur nggak kenapa-napa gitu, karena dapur di lantai 1, unit 1 di lantai 2 gitu, aku di lantai 3 gitu guys. Nah jadi ternyata itu ada bagian di bawah di lantai 1 itu masih agak terkoneksi sama gedung kita, itu ada orang memang tinggal di situ guys, jadi ada penduduk di situ, jadi masih di satu lingkungan itu dia bakar manggang roti guys, manggang roti ngebul, dia nggak sadar udah ngebul guys. Jadi segitu sensitifnya itu alarm, asap baru begitu aja udah langsung bunyinya nggak kelar-kelar, ada sekitar 10-15 menit itu bunyinya guys, asal kalian tahu. Gimana nggak, aku jujur kalau udah soal kebakaran itu langsung aku tuh deg-degan, paniknya tuh gimana ya, takut kayak gimana sih guys, karena api itu kan kalau kita nggak bisa ngatasin cepet itu ngebakar juga cepet guys. Sering kali loh aku ngeliatin kayak gitu, amit-amit ya. Alhamdulillahnya masih dilindungi, alhamdulillahnya semuanya aman, masih aman deh pokoknya, jangan sampai kejadian hal-hal yang kayak gitu lagi gitu kan. Nah kalau untuk penyelamatan saat darurat kebakaran itu kita ada trainingnya memang, tapi masalahnya aku belum dapet training tersebut, baru teorinya guys. Kalau jadi itu kita berkala dan itu gantian, pas aku itu belum dapet, jadi kayak
gila gue belum ada training kebakaran kayak gini, baru teori doang, terus gue harus ngapain, panik udah pasti. Itulah guys ya, jadi itulah yang terjadi. Ini bukan maksud ninggalin pasien-pasien tersebut ya guys, karena aku lihat pasien-pasien lansia-lansia tersebut tuh masih aman, karena aku lihat pintu itu ketutup rapet, aman gitu guys. Dan nanti aku tunjukin foto si pintu darurat kebakarannya itu kayak apa. Kayaknya aku udah tunjukin di sebelumnya. Jadi ya itu aja dulu ya cerita pengalaman soal kebakaran lainnya. Astagfirullahaladzim. Dan semoga ini bisa sedikit memberi informasi bagaimana suasana kerjaan aku di sini gitu ya kan. Buat kalian terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Boleh mau tanya-tanya apa aja boleh, silakan. Selama pertanyaan-pertanyaan tersebut itu masih wajar dan sopan akan aku jawab. Terus buat kalian yang lagi berusaha apply visa ke Australia, aku udah ada share juga video bagaimana cara apply visa turis itu. Silahkan dicek, di scroll aja, cari aja, pasti nemu gitu ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye.